Aku bekerja shift malam di sebuah restoran 24 jam yang terpencil di sepanjang I-80, Nebraska. Tidak ada apa-apa di sana, selain ladang jagung, angin dingin, dan jalan raya hitam yang seperti menelan dunia setelah gelap. Orang-orang lokal bilang jalan itu bukan dihantui hantu, tapi manusia. Orang-orang yang hidup di jalanan, yang tahu cara menghilang. Tapi dari semua cerita, hanya satu yang membuat kami takut, Night Rider. Sopir truk yang berkeliaran setelah tengah malam. Aku tidak pernah percaya. Sampai malam dia masuk ke restoran kami. Semuanya dimulai sekitar jam 1 pagi. Ada seorang gadis muda duduk sendirian di dekat jendela. Pucat, gemetar, jaket denimnya basah kuyup. Aku bertanya, apakah dia butuh tumpangan? Tapi sebelum dia menjawab, bel pintu restoran berbunyi. Seorang pria tinggi dengan jaket hitam masuk. Tenang, terlalu tenang. Matanya menyapu ruangan perlahan, seperti pemburu mencari mangsa. Gadis itu langsung pucat. Dia menemukanku, bisiknya. Pria itu berjalan mendekat, menatap gadis itu seolah dia sudah memilikinya. "Aku mencarimu," katanya, suaranya datar. Gadis itu berlari ke belakang meja kasir, memohon agar aku menelpon polisi. Aku angkat telepon, mati. Tidak ada nada. Pria itu tidak mengejarnya. Dia hanya mengamati dengan ketenangan yang terasa tidak manusiawi. "Jangan ikut campur," katanya padaku. Matanya kosong, seperti dia melihat menembusku. Gadis itu mencengkram apronku sambil gemetar. "Dia mengurungku di truknya," katanya. "Aku kabur di lampu merah. Seharusnya dia tidak menemukanku di sini." Dadaku mengencang. Pria itu tiba-tiba berdiri di pintu dapur. Entah bagaimana dia bergerak begitu cepat tanpa suara. "Ayo pulang," katanya lembut. "Kita masih harus pergi jauh." Gadis itu pun menjerit. Aku meraih apapun yang bisa kugunakan, tekuk kopi metal, dan menghantam lengannya. Dia bahkan tidak berkedip. Dia hanya menoleh perlahan, seperti mesin yang bergerak. "Kau tidak seharusnya melakukan itu," bisiknya. Lampu mulai berkedip, lalu seluruh restoran padam. Gelap total. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara, kecuali napasku sendiri. Aku tidak tahu di mana dia, tidak tahu di mana gadis itu. Yang ku tahu hanya sesuatu yang buruk sedang terjadi di kegelapan itu. Saat aku sadar, restoran kacau, kursi terbalik, piring pecah, pintu depan terbuka lebar. Salju masuk terbawa angin. Mereka berdua hilang. Polisi hanya menemukan jaket gadis itu di dekat jalan raya. Tidak ada jejak ban, tidak ada jejak kaki, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Kamera restoran juga mati tepat saat lampu padam. Rekamannya kosong. Tidak ada bukti. Tidak ada tanda keberadaan pria itu. Dia seperti hantu yang bisa mengemudi truk 18 roda. Seminggu kemudian, seorang sopir truk bilang ia melihat truk besar hitam melaju tanpa lampu pada jam 3 pagi. Meluncur tenang di atas jalan yang sepi, seperti melayang. "Ada seorang gadis di kursi penumpang," katanya. Kelihatannya ketakutan. Aku berhenti kerja setelah itu. Tapi kadang, saat malam terasa terlalu sunyi, aku bersumpah mendengar suara mesin diesel berhenti di luar jendela. Perlahan, seperti sedang menunggu. Dan aku tahu, Night Rider dari exit 231 tidak pernah benar-benar berhenti berburu. Aku sudah lama bekerja sebagai penjaga keamanan.
Cukup lama untuk tahu kapan sesuatu terasa tidak beres. Waktu perusahaanku mendapat kontrak di fasilitas penelitian pemerintah yang berada jauh dari peradaban, seharusnya aku sadar. Bangunan 6 lantai berdiri sendiri di tengah hutan gelap yang tak berujung. Satu jalan masuk, satu jalan keluar. Pagar kawat berduri mengelilinginya, seolah-olah sesuatu sedang dikurung di dalam, bukan dijaga dari luar. Tapi saat itu, aku tidak berpikir macam-macam. Kupikir itu hanya bangunan biasa, pekerjaan biasa. Aku biasanya kerja pagi atau sore, jarang sekali malam. Tapi beberapa bulan kemudian, para penjaga mulai berhenti dari shift malam, satu persatu. Akhir pekan yang paling parah. Banyak yang pergi dan tak pernah kembali. Atasanku, Halden, memintaku menutupi shift sampai mereka merekrut orang baru. Aku butuh uang tambahan, jadi aku setuju. 2 akhir pekan berlalu tanpa gangguan. Koridor kosong, monitor sunyi, tidak ada yang aneh. Tapi di akhir pekan ketiga, semuanya berubah. Malam itu badai begitu kuat sampai seluruh bangunan bergetar. Hujan menghantam jendela seperti ingin menerobos masuk. Sekitar jam 2 pagi, aku berdiri untuk meregangkan badan, berjalan ke jendela dan mengintip melalui tirai. Petir menyambar langit. Dan dalam sepersekian detik cahaya putih itu, aku melihatnya, sosok manusia, berlari dari satu pohon ke pohon lain di luar pagar. 20 kaki tanah terbuka, dilintasi dalam sekejap. Aku menunggu sambaran petir berikutnya. Tapi saat muncul, sosok itu sudah hilang. Aku bilang pada diriku sendiri aku lelah, bahwa mataku menipuku. Tapi jauh di dalam, aku tahu ada yang tidak beres. Saat aku kembali ke ruang kontrol, kamera yang mengawasi area belakang mati. Aku melihat keluar. Kameranya terayun-ayun, tercabut dari dudukannya, hanya tergantung pada kabel. Sebelum aku sempat memikirkan apapun, alarm akses berbunyi. Seseorang sedang memasukkan kode di pintu belakang. Aku menatap layar, terpaku, saat sistem menampilkan akses diberikan. Tidak ada yang dijadwalkan datang, tidak ada penjaga lain, tidak ada staf, tidak ada siapapun. Telepon kantor mati, ponselku tanpa sinyal. Saat itu, aku sadar, siapapun yang berada di luar tadi, sekarang sudah berada di dalam. Aku melangkah ke lorong, mengangkat ponsel, berharap mendapat sinyal. Lalu, seluruh bangunan mendadak gelap gulita, tidak berkedip, tidak ada peringatan, hanya kegelapan. Aku menuju tangga darurat, berharap sampai ke lobi. Tapi saat aku masuk, aku mendengarnya. Pintu logam terbuka entah dari lantai mana. Disusul langkah kaki berat, perlahan naik, mendekat ke arahku. Perlahan, stabil, penuh maksud. Dan aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Aku berbalik dan naik tangga sepelan mungkin. Tapi saat aku bergerak, senjataku membentur pagar tangga. Bunyi logam nyaring menggema ke seluruh tangga. Langkah itu berhenti. Lalu tiba-tiba meledak kecepatan, naik dengan lari penuh. Aku berlari, jantung berdegup, napas memburu. Aku mencapai lantai 6, membuka pintu keras-keras untuk mengecoh. Lalu memanjat tangga menuju palka atap. Penyusup itu menerobos masuk, tertipu oleh suara. Itu satu-satunya kesempatan. Aku melompat turun dari tangga, menghantam lantai keras, dan berlari. Di belakangku pintu terbuka lagi, dan langkah kaki itu mengejarku lebih cepat dari sebelumnya. Ini bukan sekadar pengejaran lagi. Ini perburuan. Aku tiba di lobi,
dengan kecepatan penuh, menerobos pintu depan, dan berlari menembus badai menuju truk. Angin meraung, hujan menusuk seperti jarum. Mesin menyala tepat saat penyusup itu keluar dari gedung. Sosok gelap dengan topeng berlari lurus ke arahku. Aku tancap gas, melaju keluar parkiran dan tidak berhenti sampai ponselku dapat sinyal. Polisi tiba 15 menit kemudian. Kami menggeledah bangunan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak paksa masuk. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda bahwa ia pernah ada. Tapi di tangga mereka menemukan sesuatu yang ia jatuhkan. Sebuah pistol tak terdaftar penuh peluru. Siapa dia? Apa maunya? Kenapa dia datang malam itu? Tidak ada yang tahu. Yang ku tahu hanyalah kalau aku tidak berhasil kabur saat itu, aku tidak akan hidup untuk menceritakannya. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.